Perlu diingat bahwa haplogroup bukanlah satu-satunya cara untuk mengidentifikasi keturunan seseorang dan harus digunakan bersama dengan informasi lainnya seperti silsilah dan catatan sejarah. Oke, kesimpulan kamu apa? Benar tuh. Kesimpulan kamu sederhananya apa? Adalah tidak semua di seluruh dunia ini orang bisa berhaplogrup G, termasuk di Indonesia pasti banyak haplogrup G. Pertanyaannya bukan itu, Bos. Pertanyaannya kamu melenceng. Dengerin dulu, dengerin tak jelasin ya. Tak jelasin, dengerin. Selengkap-lengkapnya. Tak jelasin sekarang, dengerin. Ini mau dijelasin ilmu ini, bukan ngedapus. Dengerin ya. Haplogrup G itu punya moyang. Kapan moyang haplogrup G itu muncul? Dan kemana dia lari? Kemana dia bersebar? Paham ya? Haplogrup G itu bukan orang Arab, tapi kemudian menyebar. Sesederhana itu yang kamu mau omongin. Intinya kamu tidak menjawab pertanyaan bahwa haplogrup G itu orang Arab atau bukan. Kamu nggak jawab itu. Kamu ngelantur kiri kanan. Di Arab Saudi itu haplogrup G itu ada beberapa persen. Di Yaman ada dominasi. Perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Kamu dengerin dulu. Yang disimpulkan itu ya dari bacaan yang tersebut tadi ya, itu hanya menunjukkan bahwa ada pecahan-pecahan haplogrup G keluyuran kemana-mana. Itu aja. Yang ini kan nggak kurang. Bukan berarti haplogrup G itu terbukti bahwa dia orang Arab. Enggak itu kalimatnya. Makanya nyimpulin aja nggak bisa, mau ngomongin jurnal. Ya kan nyimpulannya begini. Coba kesimpulan apa? Coba kesimpulannya apa? Mau tahu aku? Bahwa kesimpulannya itu huruf haplogrup G itu di mana-mana pun bisa ada, termasuk di Indonesia. Itu pertanyaannya, haplogrup G itu keturunan apa atau bukan? Itu pertanyaannya. Bukan keluyuran ke mana-mana. Haplogrup G itu bukan keluyuran ke Afrika, terserah. Haplogrup G mau ke Afrika, mau ke China, mau ke Korea, terserah. Pertanyaannya, haplogrup G itu Arab atau bukan? Itu loh. Masa nggak ngerti-ngerti? Yahudi. Heran kok dikasih tahu, ngejelasin keluyuran kiri kanan. Kan itu udah dijelasin, Bang. Jangan marah-marah, Bang. Kamu ini sorry. Aku kan lagi di jalan ini. Aku nggak ngelihat aku lagi bicara sama siapa. Jadi kalau misalnya aku ngebahasnya agak keras tuh tujuannya supaya biar masuk cepat gitu loh. Berapa? Iya. Bentar ya, ada telepon masuk, bentar ya Bang Blokir, bentar, sebentar lo, saya sebentar, ada tamu bentar ya. Saya turun dulu bentar. Aceh, J1 apa bukan itu? 60 ya. 3.000. Sorry, tadi ada telepon masuk. Jadi aku nggak tahu. Iya. Aku tadi nggak tahu bicara sama siapa, tapi ada hal yang aku harus luruskan. Tujuannya supaya mudah mengerti gitu ya. Jadi kalau agak keras bukan berarti aku marah, tapi ini tujuannya empasis penekanan. Iya, sama sebelumnya. Oke, yuk. Enggak marah. Mana buktinya kamu tadi yang tadi? Haplogrup G adalah sebuah haplogrup yang berasal dari wilayah Kaukasus. Nah, itu udah jelas kan? Anatolia, Turki modern. Sekitar 30.000, 40.000 tahun yang lalu. Nah, dalam sejarah evolusi manusia, haplogrup G diyakini berasal dari haplogrup F yang merupakan salah satu haplogrup tertua di Eurasia. Haplogrup G kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah Eurasia termasuk Eropa. Ulangi. Eurasia, ulangi. Garis bawah ya. Eurasia, garis bawah. Garis bawah itu. Eurasia. Pertanyaannya, Eurasia itu Arab atau bukan? Saya menjelaskan di sini, cuma saya nggak tahu Arab apa bukan. Belum ini nih. Terusin. Saya belum beres bacanya. Ke berbagai wilayah Eurasia, termasuk Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Asia Tengah ya, Asia Tengah.
Beberapa penelitian genetik telah menunjukkan bahwa haplogrup G memiliki hubungan yang erat dengan beberapa populasi kuno di wilayah Kaukasus dan Anatolia seperti bangsa Kaukasus kuno, bangsa Anatolia kuno, bangsa Armenia kuno. Namun perlu diingat bahwa haplogrup G tidak secara eksklusif terkait dengan satu populasi atau wilayah tertentu, karena haplogrup ini telah menyebar ke berbagai wilayah di dunia melalui migrasi dan interaksi. Ya, itu bahasanya keluyuran. Ya, itu bahasanya keluyuran. Terus ya, terus lagi. Yang sama di itunya itu aja. Tak jelasin ya. Haplogrup G itu lahirnya jauh sebelum haplogrup J, paham? Ya enggak. Paham enggak? Saya belum ke situ, saya enggak di situ. Ya dengerin dulu. Dengerin dulu makanya. Dengerin. Kamu ngomong nggak ada yang motong. Haplogrup G itu lahirnya itu jauh sebelum haplogrup J muncul, paham? Paham ya? Oke. Haplogrup G itu mempertahankan mutasinya. Minyaknya mahal. Haplogrup G mempertahankan mutasinya, makanya mereka disebut haplogrup G karena mutasinya itu tetap konsisten di G. Sementara untuk penanda-penanda yang lain setelahnya menjadi kelompok-kelompok masyarakat dibedakan dengan kelompok haplogrup G yang merupakan induknya. Artinya dari G muncul H, dari H muncul lagi I, dari I muncul lagi J, begitu seterusnya, paham ya? Yang berarti juga haplogrup G bukanlah haplogrup turunan, melainkan haplogrup induk. Untuk turunannya sudah ketahuan, namanya haplogrup J untuk orang-orang Arab Timur Tengah. Paham? Ketika seseorang dites, dicek DNA-nya ternyata dia adalah haplogrup G, dia tidak termasuk orang Arab sekalipun dia itu keluyuran kemana-mana. Mau dia tinggal di Arab, mau dia tinggal di Cina, haplogrupnya G ya G saja. Itu tidak membuktikan bahwa dia orang Arab. Akan tetapi orang Arab sudah jelas dia adalah mutasi dari turunan sebelumnya. Dan J tidak akan mungkin berubah jadi G. Nggak mungkin. Paham ya? Nah, sudah diketemukan di kemudian hari haplogrup orang Timur Tengah itu haplogrupnya J. Sesederhana itu. Jadi nggak bisa dibolak-balik, Mas. Paham ya? Saya lanjut. Itu adalah FX bisa berubah menjadi G. Nah, dengerin dulu. Kamu nggak ngerti itu maksudnya berubah itu apa? Ya. Yang dimaksud berubah itu namanya bermutasi, lalu dikelompokkan menjadi mutasi baru dengan kode baru. Karena apa? Sudah menjadi kelompok besar kayak Bani gitu loh. Tadi saya bahas itu kan nggak, makanya bisa Arab itu bisa juga bisa berubah karena udah populasi. Enggak begitu. Cara pikirnya penjelasannya enggak gitu. Ya, itu omongan kamu. Ya, Pak, ya, Pak. Enggak begitu. Makanya saya bilang kamu itu enggak ngerti baca boro-boro baca jurnal. Nyimpulin begitu aja enggak paham kok. Bapak, ini orang masalah DN. Ngeyel malahan. Cukup. Kasih tahu. Dia sudah menjelaskan yang bagus ya. Seperti dia bilang bahwa J itu G itu dari Kaukasia. Itu udah cukup. Karena dia membaca dan mengatakan Waalaikumsalam. Dia bilang nggak paham dia saya. Iya, dia nggak paham, tapi dia menurut yang ada di Tensus, saya di Tensus apa? Densus apa Tensus? Kemana ini Eng? Selesaikan dulu itu. Kalau keturunan Rasulullah itu nggak boleh nikah sama orang Ahwal kan ya Bang ya? Kata siapa? Kata siapa itu? Ada di hadisnya? Ya, bukan kata siapa, tapi Anda sering dengar untuk menjaga kemurnian nasab gitu loh. Itu kata haplogrupnya G. Tidak boleh kawin dengan yang lain. Itu orang-orang Yahudi begitu. Tapi di Islam semua manusia itu sama. Yang dibedakan amal salehnya. Bukan tentang keturunan.
Ngerti? Itu Ya, orang-orang Yahudi yang berbuat seperti oke, itu. ngerti. Iya. Oke, ngerti. Sekarang Anda tahu itu dari mana dasarnya, Bang? Saya orang Arab dan saya tahu mereka itu siapa dan orang Yahudi itu siapa dan orang Arab itu siapa. Anda orang Arab. Iya. Bani apa Anda? Bani Hashim. Saya bukan dari keturunan Rasulullah dan saya bangga selalu keturunan Rasulullah dan saya bisa memalsukan seperti Habib-Habib karena saya orang Arab. Demi apa, Bang? Demi Upload. Allah gitu. Demi Allah. Oh, saya demi orang Allah. Arab. Oh, demi pola kamu Allah. ini pakai sumpah-sumpah. Ya udahlah ya lempeng aja lah ngomongnya. Oh, demi Enggak, Allah. Bang. Ini dasarnya dari mana gitu loh? Tahu Saya turunan Rasulullah. Saya boleh pembela nikah sama Bani orang Hamdan dan Bani Adnan. Saya dari Bani Gahtan. Saya pembela Bani Adnan yang memalsukan nasabnya. Saya akan berhadapan dengan saya, siapapun mereka. Saya tambahin, Ceh. Saya pembela Bani Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syekh, saya membela Bani Hashim. Iya. Saya dari Gahtan Jadi membela seperti Bani ini gitu kawan-kawan. Teman-teman, terkhusus Mas Putar. Ibnu ya. Mas Ibnu, jadi kalau diskusi itu ya pakailah dengan dua sumber ya. Tabayun itu dari sisi satu dan sisi yang kedua. Nanti diambil kebenarannya. Kalau Anda ingin mencari sumber kebenaran tapi basisnya adalah kebenaran di pikiran Anda dan hati Anda, kalau nanti Anda menemukan fakta yang tidak cocok dengan pikiran dan hati Anda, tidak akan pernah Anda terima. Kalau Anda ingin mencari sebuah kebenaran, berbasislah keraguan. Oh, nggak apa-apa, saya nggak keluar. Saya maju. Oke, saya atur dulu lah, biar enak. Seperti itu. Jadi jangan seperti itu Mas Ibnu Hajar. Kalau memang Anda itu mau pro dengan Habib, silahkan. Tapi jangan pernah menafikan sebuah informasi kebenaran. Kalau nanti yang disampaikan itu salah dan kesalahan itu diikuti banyak orang karena Anda yang menyampaikan, maka dosa jariah itu akan Anda tanggung. Ini dunia cuma sementara Mas Ibnu. Ya. Saya punya referensi. Hanya sementara. Jadi Rasulullah, sebentar. Rasulullah tidak pernah mengkapling-kaplingkan umatnya, ya. Apakah pernah Rasulullah melarang Fatimah untuk nikah dengan orang lain dengan bukan dari Anda dasarnya dari mana? Kan boleh. Dasarnya dari mana kalau Rasulullah itu melarang-larang? Loh, gimana, ya Mas? Anda dalil akli itu namanya. Jelasin aja gini loh, host. Gini. Sebentar, saya kasih informasi sedikit, host ya. Informasi sedikit ya. Qori sudah mengatakan ketika satu klan mengaku sebagai keturunan Rasulullah tapi tidak ada buktinya, tidak bisa diisbat. Ketika dia tidak bisa diisbat, berarti itu nasabnya bodong. Siapa yang mengatakan? Qori. Ibnu, kamu sana konfirmasi sama Qori sana. Baru aja dia turun dari rumah saya. Di bawah, Qori di bawah, dia lagi dengarkan di bawah. Ada dia di bawah. Qori dengarkan di bawah. Tak bisa. Dia sudah ngomong tadi. Kalau tidak ada buktinya, dia tidak bisa diisbat. Ketika tidak bisa diisbat, ya berarti nasabnya bodong. Nah, gimana coba? Ayo, apalagi kamu Ibnu? Menanya apa lagi? Itu Qori itu yang ngomong. Sana kamu protes sama Qori yang dia ngomong. Apalagi yang mau kamu keluarkan dalil apa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Apa coba? Ayo Ibnu, Ayo jawab. Dalil apa yang ngomongin? Jawab. Kalau Qori sudah ngomong kayak gitu, ayo. Dalil apa yang mau kamu tunjukin? Qori itu yang kalian percayai ahli kitab katanya. Dia itu ahli nasab katanya. Bahkan dia yang mengisbat nasabnya Balawi. Katanya dia sudah sendiri yang tobat, menafikan. sudah dapat hidayah. Satu-satu Apa? Kaman Danu. Dalil apa? Kaman Danu diam dulu. Ayo, dalil apa yang mau kamu keluarkan sedangkan Qori sudah mengeluarkan dalil seperti itu? Ketika tidak ada bukti, dia tidak bisa diisbat. Ketika dia tidak diisbat, dia berarti ya bodong nasabnya. Ya terputus. Nyambung dulu baru bisa. Gimana maksudnya? Nah, kalau nggak nyambung kamu sudah kalau nggak nyambung ngapain kamu membela? Nyambung dulu baru kamu bisa bela.
Masa membela apa yang kamu nggak paham apa yang kamu bela? Gimana sih kamu ini? Mau bela bawa-bawa jurnal. Belum ngomongin jurnal. Kesimpulannya acak-acakan. Apa itu? Coba. Kamu paham tidak apa yang kamu bela sekarang? Saat ini yang kamu bela itu kamu paham tidak apa yang kamu bela? Ini yang saya lihat si Ibnu ini lebih pintar dari si Qori yang saya lihat ya. Biarpun si Ibnu agak bodoh tapi lebih pintar dari Qori. Ini yang saya lihat. Coba saya jangan kamu nggak memahami apa yang kamu bela. Kamu tidak tahu kamu ini sedang membela apa. Yakin saya kamu tidak tahu. Bang selalu lebih parah begini. Ada orang lahir di Arab, sekolah dengan tulisan juga huruf-huruf Arab, sehari-hari berbicara bahasa Arab, dibilang suruh belajar bahasa Arab, Kan aneh ya. Saya udah baca Wahmad. Coba saya mau nanya sama Ibnu. Layu. Itu kamu memahami lari dia. Takut dia. Oh, Ada dia syahada di sini sama takut ini. dia. Dia laporan sama Qori. Qori yang ketakutan, kalau si ini nggak takut. Itu makanya lebih cerdik dari Qori. Qori ini bodoh, cuman teriak-teriak dia. Dia tidak sadar bahwa dia sedang menistakan agama Islam. Mereka juga tidak sadar sedang menistakan hukum-hukum agama Islam. Definisi tobat dengan hidayah juga mereka sudah nafikan ketika bersinggungan mendukung kelompok mereka katakan sudah bertobat dan sudah mendapat hidayah. Ini kan sudah mempermainkan agama demi keuntungan kelompoknya. Padahal tidak seperti itu. Menurut saya, definisi tobat itu yang kemarin kurang baik dalam dirinya juga tertuang ketika melakukan tobat itu, bisa kita lihat perbuatannya, ucapannya. Itu tidak lagi mengulangi yang seperti yang kemarin. Walaupun tobat itu ada dalam pada dirinya, tapi diimplementasikan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat kok. Jadi menurut mereka orang yang bertobat itu contohnya seperti itu, kan ngaco. Namanya juga mereka ya orangnya. Si Qori ngajarin saya, orang Bangladesh ngajarin saya baca bahasa Arab. Lalu ngajarin saya berbahasa Arab. Kan aneh ini. Kalau anak saya dengar, wallah sumpah diketawain. Ada orang Bangladesh ngajarin orang Arab bahasa Arab. Jadi seperti orang buta menuntun orang budak. Ini si Qori. Itu ada Muhyiddin baru itu, Baitun Mubarakah itu di Sapa. Naikin tuh Muhyiddin yang pinter gitu bang. Yang nyimpulin itu nggak ngawur-ngawuran. Dari yang saya temukan nggak ada bang. Dari yang saya temukan nggak ada satupun bang. Warahmatullahi wabarakatuh ya akhi ya ikhwani rahimakumullah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allah yarhamak. Nah, Masya Allah, ini pembahasan ajib ya. Masya Allah. Silakan. Bentar dulu. Ajib itu apa artinya? Saya orang Indonesia masalahnya, saya nggak tahu ajib itu apa. Ajib itu perkara di sini sangat mengherankan untuk kita. Perkara ajib. Jangan heran. Jangan heran. Naikin IQ-nya dulu biar nggak heran. Naikin IQ-nya dulu biar nggak heran. Saya ada di sini. Ajib itu apa artinya? Ajib itu seperti apa ya? Biasalah. Mantep, senang mantep, gitu, keren. Senang, bagus. Senang. Gitu. Tapi kok dia mengartikannya beda? Kok dia mengartikan beda? Ajib itu perkara Dia kurang belajar. Takjub ketakjuban. Iya, luar biasa. Ini orang Arab. Takjub, luar biasa. Tanya sama orang Arab. Ajib itu apa artinya? Bagus nih, kata Imad di bawah bagus. Kok kamu ngomongnya kok beda artinya ajib itu?
Iya. Ajib, coba kita baca hadis Apa? yang udah sering terjadi. Dia nggak usah pakai hadis, belajarnya kamu membelot-belotkan sudah hadis, belot-belotin, di- Ajib aja kamu dibelot-belotkan. sudah kamu belot-belotin. Nggak usah pakai hadis.